Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal durar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa tuladika wa tuladi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Ya, insya Allah kita akan bersama-sama pada hari ini belajar tentang fikih muamalat, khususnya di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ya, pembahasan kemarin kita telah mempelajari tentang al-qirat atau al-mudharabah. Ya, kita sudah mengetahui insya Allah tentang pengertian secara bahasa dan secara istilah, kemudian dasar hukumnya, kemudian rukun-rukunnya. Ya, maka pada hari ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan masih dalam masalah al-qirat atau mudharabah tersebut, mengenai syarat-syarat yang ditentukan di dalam pemilik modal, baik dalam modal yang diusahakan ataupun si pengelola usaha tersebut. Ya, dan ada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam akad al-qirat atau akad mudharabah. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizaratil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya, kemarin masih bisa diingat ya, bisa dipahami apa arti atau pengertian dari akad mudharabah atau akad qirat. Akad mudharabah merupakan akad yaitu penyerahan pemilik modal atau pemilik harta ya, sebagian hartanya atau sebagian modalnya kepada orang lain untuk dikelola oleh orang lain tersebut ya, modal yang sudah diberikan tersebut, dan keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Atau dengan kata lain, bahwa adanya akad kerjasama di antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama merupakan pemilik modal dan pihak lainnya merupakan pengelola modal tersebut dengan usaha atau dengan berdagang dan jual beli yang dilakukan, dan keuntungan atau labanya dibagi di antara keduanya dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Bisa difahami? Kemudian masih bisa diingat apa saja rukun daripada al-qirat atau mudharabah, yaitu yang pertama ada malik atau sahibul mal atau pemilik modal. Kemudian yang kedua amil itu adalah pengelola usaha tersebut ya, atau mudharib. Nah, kemudian yang ketiga ada mal, ada harta atau modal. Yang keempat ada amal, usaha atau proyek yang dijadikan dalam akad mudharabah. Kemudian ada juga ribah, yaitu nisbat dari keuntungan atau laba. Dan yang terakhir adalah sighah, yaitu adanya ijab dan qabul, persetujuan di antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad mudharabah. Kemudian setelah kita mengetahui, dan kemudian kemarin gambarannya pun sudah kita jelaskan ya, seperti misalkan Zaid memberikan modal kepada Amr ya sebesar 1000 dinar supaya Amr bisa mengelola modal tersebut dengan cara berjualan ya, melakukan dagang misalkan di alat-alat tulis dan sebagainya. Kemudian dibagi keuntungannya sebesar 50-50 bagian ya. Jadi nisfu binisfi gitu kan. Kemudian Amr berkata qabiltu, oke, saya setuju gitu ya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat yang harus ada di dalam rukun-rukun yang telah kita sebutkan kemarin. Yang pertama adalah syurutu malil qirat, itu ada 4 ya. Syurutu malil qirat berarti syarat dan ketentuan yang harus ada pada modal usaha ini, atau syarat
yang harus dipenuhi oleh modal atau harta yang dijadikan sebagai objek mudharabah. Ya, yang pertama adalah an yakuna naqdan khalisan, bahwasannya malul qirat atau modal tersebut berupa uang, ya. Malul naqdan di sini nuqudan madrubah darahim au dananir, ya, uang berupa seperti dinar atau dirham, atau auroq naqdiyah wahyal mawjudahan, atau seperti uang kertas yang ada pada zaman sekarang yang suka kita belanjakan, kita pakai, itu uang rupiah menurut negara kita dan negara-negara masing-masing. Kemudian artinya khalison, kan tadi an yakuna naqdan khalison. Khalison di sini adalah ghairu maghsyusha. Ghairu maghsyusha itu tidak boleh dilakukan dengan menggunakan misalnya emas mentah, perhiasan, dan segala sesuatu yang telah tercampur, ya. Kemudian yang kedua, syarat yang harus ada pada modalnya itu adalah an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Dia harus diketahui secara jelas, ya, baik dari jenisnya, dari ukuran banyaknya, dan dari sifat-sifat modal tersebut. Kemudian yang ketiga, an yakuna muayyanan, harus memang modal yang ditentukan, ya. Misalkan qaratuka ala hadhihi darahim wa an takuna fi dhimmah wa tu'ayyinuha qabla tafarruq fil majlis. Contohnya adalah, oke, saya berikan modal kepada kamu berupa misalkan 1000 dirham dan sebagainya, ya. Jadi atau misalkan mata uang tersebut sudah ada di dalam tanggungan dirinya, kemudian ketika sebelum berpisah dari majelis dia sudah menentukan jumlah modal atau jenis modal yang akan diberikan tersebut. Kemudian yang keempat adalah an yakuna biyadil amil, ya, fatakuna musallamah ilal amil la biyadil malik, ya. Modal tersebut harus diserahkan kepada orang yang mengelola atau yang akan mengelola usaha tersebut, ya. Karena yang mengelola merupakan amil atau mudharib, maka modalnya harus diberikan oleh pemilik modal kepada amil. Jadi modalnya atau hartanya tersebut dipegang atau harus berada di tangannya orang yang mentasarufkan atau yang mengelola, ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi syarat dan ketentuan yang harus ada pada modal di dalam qirat atau pada harta yang ada dalam qirat, yaitu ada 4. An yakuna naqdan khalisan wa an yakuna ma'luman jinsan wa sifatan wa qadran. Kemudian yang ketiga an yakuna muayyanan, dan yang keempat an yakuna biyadil amil. Kemudian yang selanjutnya adalah syurutur ribahi, ya. Ribah juga merupakan salah satu rukun daripada akad qirat atau akad mudharabah, ya. Jadi syarat-syarat yang harus ada pada keuntungan atau laba, syarat ketentuan pada laba itu ada 2. Yang pertama adalah kaunuhu lahuma, bahwa laba atau keuntungan itu diperuntukkan oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan juga pengelola usaha, ya. La li ghairihima, bukan untuk selain mereka, atau tidak boleh salah satu pihak memberikan keuntungan kepada selain mereka berdua, kecuali memang orang lain tersebut adalah pengikut dari salah satu pihak atau terikat dengan salah satu pihak. Kalau misalkan pemilik modal berkata qaratuka wa ribhu kulluhu laka lam yasih. Kalau misalkan pemilik modal berkata, oke, saya berikan modal ini untuk kamu usaha, maka keuntungannya untuk kamu semua, maka itu tidak sah qiratnya. Kemudian walau qala qaratuka wa ribhu kulluhu li lam yasih. Kalau misalkan pemilik modal juga bilang, oke, saya pinjamkan modal usaha kepada kamu, tapi semua keuntungan untuk saya, nah itu tidak sah. Lihat wahuna la yastahiqul amil syai'an li'annahu amala amalan wa huwa li'annahu amila amalan wa huwa ghairu tami fi syai', ya. Itu tidak sah karena pengelola atau amil atau mudharib ini tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan dia sudah bekerja dan sudah melakukan haknya, ya, dan dia tidak mendapatkan sesuatu. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua,
syarat yang harus ada atau ketentuan yang berlaku di dalam keuntungan atau laba tersebut adalah an yashtarita al-malik lil amil juz'an ma'luman minhu bil juz'iyyah la bil kammiyah kathuluthir ribah wa nisfihi fala yasih ala mi'ati riyal. Ya. Kemudian pemilik modal harus mensyaratkan bagian yang jelas dari laba tersebut ya untuk amil. Jadi laba yang diberikan untuk amil ya oleh pemilik modal itu harus dengan bagian yang jelas. Itu harus berupa bagian juz'i ya walal kamiyah dan bukan kuantitas. Contohnya keuntungannya berupa setengah dari keuntungan atau sepertiga dari hasil usaha atau atau 2/3 dan sebagainya ya. Jadi ketika keuntungannya 100% maka bisa dibagi nisfu binisfi atau misalkan yang satunya sulus yang satunya sulusen dan sebagainya. Dan fala yasihu ala mi'ah riyal. Tapi jangan bilang kayak misalkan oke, saya kasih modal ke kamu untuk kamu dagang ya, nanti saya berikan kamu misalkan 100 real atau 200 real. Itu tidak sah. Karena ternyata jika misalkan keuntungannya 20.000 rial atau 30.000 rial dan si pekerja atau si pengelola hanya mendapatkan 100 real, tidak ada maslahatnya untuk untuk si pengelola. Itu hanya berupa upah saja yang kecil gitu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syurutu amalil qirat. Nah, kemudian amalul qirat atau proyek atau usaha di dalam qirat ini harus mempunyai syarat-syarat juga ya. Amalul qirat merupakan salah satu rukun daripada al-qirat atau akad mudharabah ya. Syarat-syarat dari amalul qirat atau usaha atau proyek usaha mudharabah di sini ada dua. Yang pertama kaunuhu tijarah ay bai'an wa syira'an. Nah, jadi usaha atau pengelolaan atau pekerjaan pengelolaannya ini berupa tijarah, berupa perdagangan atau berupa bisnis usaha, yaitu berupa jual beli wa tadkhulu tawabi tijarah dan apa-apa saja yang berkaitan dengan tijarah. Bisa difahami. Kemudian yang kedua, alla yudayyiqa al-malik 'alal amil. Nah, di dalam amalil qirat maka pemilik modal atau sahibul mal atau disebut juga malik tidak boleh mempersempit ruang gerak orang yang mengelola harta tersebut. Bianjut likol amal, jadi dia harus membebaskan pekerjaannya tersebut dan tidak boleh melarang ini melarang itu dan sebagainya. Nah, di sini ada penjelasan yang dimaksud dengan at-tadyiq atau mempersulit ruang gerak orang yang mengelola harta atau mempersempit ruang geraknya. Itu contohnya ada ka'an yaqulahu la tatajir illa fi kada. Jadi dia sudah sangat mengatur dan sangat protektif. Itu tidak boleh ya, karena mempersempit dan mempersulit untuk mengelolanya. Contohnya adalah tatajir illa fi kada. Jangan dagang kecuali dagang ini ditentukan sampai sesempit itu. Kemudian atau berkata la tu'amil illa fulanan wa fulanan. Kemudian misalkan pemilik modal berkata kepada pengelola, jangan memperkerjakan seseorang kecuali orang ini kecuali fulan. Nah, itu juga tidak boleh. Au yaqula lahu la tabi wa la tashtar illa minal mahallil fulani. Ya, kamu saya berikan modal usaha tapi kamu jangan membeli atau jangan menjual kecuali dari toko si fulan. Itu tidak boleh karena tidak ada kebebasan dan itu mempersulit ruang gerak orang yang akan mengelola harta atau modal tersebut dalam usaha bisnis. Bisa difahami sampai di sini ya. Nah, kemudian pembahasan setelahnya ada masail fil qirat. Masail fil qirat adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam qirat atau akad mudharabah, yaitu memberikan modal kepada orang lain. Ada 9, tapi hari ini kita bahas 1 dulu ya.
Yang pertama adalah hukmu ta'liqi wa ta'qitil qirat, la yasihu ta'liquhu wa la tawqituhu ka an yaqul qaratuka in jaa Ramadan aw yaqul qaratuka limuddah sanah aw sanataini. Akad qirat tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan. Seperti contohnya ucapan pemilik modal kepada amil, yaitu aku akan qirat dengan kamu, saya akan melakukan akad mudharabah dengan kamu, memberikan modal kepada kamu selama 1 tahun, ya. Dan tidak boleh juga digantungkan dengan sebuah syarat. Misalkan kalau datang waktu Ramadan maka saya akan mengkirot dengan kamu, atau saya akan mengadakan mudharabah dengan kamu, maka itu tidak boleh. Ketika datang awal bulan maka saya akan melakukan kirot. Ternyata takutnya dia mengingkari, wallahu a'lam bishawab, akan ada kerugian dan tidak adanya kepastian atau adanya gharar. Na'am idza najjaza al-aqda wa 'allaqa at-tasrif fayasihu ka an yaqul qaratuka wa la tatasarraf illa fi Ramadan. Nah, tetapi kalau misalkan akad qirat telah sah atau sempurna, telah terjadi seperti di gambaran yang sebelumnya, saya berikan kamu modal 1.000 dinar kamu untuk berdagang alat-alat tulis, nanti keuntungannya dibagi setengah-setengah dengan saya, ya. Kemudian si pengelola juga menyetujui, maka akad qirat itu terjadi. Nah, maka boleh bagi pemilik modal menggantungkan dengan syarat atau allaqa at-tasrif, menggantungkan dengan syarat dalam bertasarruf atau mengelola hartanya tersebut. Contohnya, dia berkata, saya kasih nih modal usaha sama kamu, ya, tapi kalau Ramadan kamu nggak usah dagang, atau kamu tidak perlu untuk berjualan gitu, ya. Nah, itu maka boleh. Atau contohnya misalkan saya kasih modal ke kamu untuk dagang, tapi kalau datang Ramadan kamu nggak usah beli atau nggak boleh restock lagi, atau nggak usah beli modal lagi atau beli barang lagi, tapi kamu cukup menjualkan apa yang ada dari sisa dagang tersebut. Bisa difahami sampai di sini? Untuk permasalahannya kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah ala husnul ihtimam, dan jangan lupa untuk tugas hari ini dikirim video, ya, seperti video-video sebelumnya, minimal 1 menit. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan umat Nabi Muhammad SAW khususnya, dan seluruh manusia pada umumnya. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.